tuduhan misionaris gitu ya, misionaris. Padahal banyak loh teman-teman Nasrani yang sempat marah-marah sama Kumaila itu gara-gara Kumaila bicara tentang apa ya? Siapa yang menghamili Bunda Maria ya? Iya betul Nah, itu betul. gimana sih ceritanya itu? Iya, sebenarnya kan Ibu Maria atau Maryam itu kan bukan cuma kisah, bukan cuma sosok yang ada di sosok yang ada di dalam doktrin non Kristen ya. Itu juga kan di ajaran Islam kan ada cerita Ibu Maryam kan. Dan cerita Nabi Isa yang lahir dari perawan Maryam gitu. Nah, itu kan cerita yang sama-sama kita share sama orang Kristen. Nah, jadi aku penasaran dengan asumsi bahwa tidak mungkin perempuan bisa hamil tanpa dibuahi, aku jadi penasaran nih siapa yang menghamili Bu Maria. Dan aku cek ceritanya di Quran, aku cek ceritanya dari Perjanjian Baru. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru dan di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Karena ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokohnya sentral nih. Ibunya Yesus gitu. Ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya yang udah lama, itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan. Gitu. Nah, aku penasaran aja sebenarnya. Tapi yang apa ya? Kalau aku kan menerima kebenaran dari siapapun lah ya, yang ngomong yang penting tuh kita tuh pakai rasio, pakai rasa, tidak terus kemudian apa katanya kitab ini, kitab itu gitu kan. Rata-rata kan gitu ya, sehingga ketika kemudian Kumaila mengkritisi misalnya tentang apa yang udah disampaikan tadi gitu, tentang kisah-kisah Nabi yang nggak masuk akal gitu, itu tuh orang tuh langsung ngejudge gitu. Ini orang ngawur, ini omongannya nggak jelas gitu. Kamu ketika kemudian banyak orang yang komen-komen kayak gitu, responmu gimana, Mbak? Kalau bisa aku jelaskan dalam kolom komentar singkat, aku jelaskan. Tapi biasanya sih aku abaikan aja. Karena aku sama kayak Mas Hendra, aku nerima informasi, nerima pengetahuan, ilmu dari mana aja, asal alurnya ada nih. Asal bisa dinalar pakai rasio gitu. Nah, sedangkan kayaknya gapnya, kesenjangan pengetahuan ya sama masyarakat yang pada repot itu, mereka tuh maunya yang namanya pengetahuan tuh harusnya berasal dari otoritas. Kalau bukan dari kitab suci ya dari ustadz-ustadz. Nah, kayak misalnya waktu aku bilang kisah nabi-nabi di kitab suci itu dongeng, itu kan karena itu sebenarnya bukan kata aku gitu, bukan aku berfatwa gitu. Tapi memang para sejarawan di dunia ini tidak bisa mengkategorikan cerita-cerita di dalam kitab suci sebagai fakta sejarah, karena memang susah diselaraskan dengan lini masa sejarah gitu. Ini letaknya ada di mana, dan belum lagi cerita-cerita yang ajaib gitu ya, cerita-cerita mukjizat, itu kan cerita-cerita yang melanggar hukum alam, dan biasanya yang kayak gitu itu kan cerita-cerita di legenda atau dongeng gitu. Nah, kalau misalnya nggak setuju sama yang aku bilang, ya coba
coba buktikan gitu. Buktikan bahwa kisah-kisah Nabi di kitab-kitab suci itu memang fakta sejarah dengan penjelasan selain karena kitabnya bilang begitu gitu. Tapi berikanlah alurnya gitu. Kasih gitu alur pemikirannya. Ini loh bukti bahwa ini benar terjadi. Jadi waktu itu tuh aku ada orang-orang yang kayak arkeolog gitu, dia mencari jejak-jejak hidup kayak jejak-jejak hidup Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tapi biasanya ini sih kayak biblical scholar, biasanya ilmuwan-ilmuwan Kristen ya yang udah lebih dulu. Itu mereka nyari sisa-sisa ya hidup nabi-nabi ini hidupnya di mana gitu, peninggalannya apa, dan itu tuh mereka gagal menemukan. Dan ya aku ngikut dari situ aja. Berhubung kita sama Kristen sama Yahudi ini kan kita share, kita berbagi lini masa sejarah yang linear gitu. Dan secara teologis juga masih banyak kemiripan gitu. Enggak, berarti sampai sejauh ini Mbak Mila tidak percaya dengan kekuatan sesuatu yang dibilang sebagai mukjizat karena itu bertentangan dengan hukum alam dan lain-lain, tuh sampai sejauh ini tidak percaya? Jika ada sesuatu terjadi di luar hukum alam, maka itu sesuai hukum alam. Jika itu bisa terjadi ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa melawan hukum alam. Nah, cuman kan kita tidak punya alternatif penjelasan dari mujizat-mujizat ini gitu. Dan memang kan mujizat itu kan tujuannya supaya orang-orang percaya kan, untuk bukti gitu. Kalau sekarang mungkin mujizat-mujizatnya bisa di-perform oleh Kang Abu Marlo waktu masih jadi pesulap gitu. Para pesulap-pesulap sekarang kan bisa para ilusionis itu mungkin kalau mereka hidup di zaman yang tepat mereka bisa jadi nabi. Oke deh. Gini Mbak. Aku pengen ngajak Mbak Mela untuk masuk ke ini kan orang tuh banyak yang berdebat nih. Ini semesta, alam semesta ini, apakah kemudian dia itu sebenarnya wajib harus ada yang menciptakan, atau bisa jadi dia ada dengan sendirinya gitu, bahkan sebagai manifestasi dari sumber dari segala sumber yang kita sebut, kita maknai sebagai kekuatan terbesar yang namanya Tuhan dan lain-lain gitu. Perspektifnya Mbak Mela tentang hal ini gimana? Sebenarnya kan memang segala sesuatu yang ada itu kan ada penyebabnya gitu ya, ada pemicunya. Cuman kan masalahnya yang kita nggak tahu apakah penyebabnya atau pemicunya itu harus pasti absolut Tuhan gitu. Itu kan hal yang kita nggak bisa tahu aja. Kalau misalnya orang beriman pasti bias konfirmasinya pengennya hal itu menjadi penguat imannya gitu. Ya udah. Karena toh bagian itu tuh nggak bisa kita apa-apain. Oke. Jadi teman-teman nggak usah rame. Sekali lagi Mbak Mela bukan misionaris gitu ya. Jadi Mbak Mela itu hanya menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya selama kemudian dia lama tinggal di pesantren gitu ya, jadi seorang tahfidz Quran gitu. Ya aku bahkan nggak ngerti kekristenan. Aku nggak pernah menyampaikan doktrin Kristen sekalipun. Kalaupun aku punya wawasan tentang kekristenan, yaitu karena wawasan tongkrongan gitu, atau karena perpanjangan belajar Islam kayak itu, kayak aku cari tahu tentang Ibu Maria karena aku penasaran sama Maryam gitu loh. Dan karena aku sepanjang pendidikan aku di pesantren, aku kuliah S1-nya juga tafsir. Jadi kebayang gak sih Mas Hendra, lingkungan aku tuh santri-santri semua, aku terbiasa hidup di masyarakat yang homogen gitu. Kalaupun aku punya teman-teman non-muslim, itu paling pas sekolah tuh teman-teman olimpiade gitu. Jadi kita cuma ketemu kalau lagi musim olimpiade doang gitu. Atau pas udah dewasa sekarang ya di komunitas-komunitas hobi gitu. Jadi nggak ada gitu orang gereja kamu aku gaji ya hancurkan Islam gitu. Ini kayaknya orang Islam ini memang punya kewaspadaan yang
aku nggak tahu ya, paranoid banget gitu. Tapi kayak hatersmu sekarang mulai masuk sini semua deh, Mbak. Oh iya, pada bilang apa? Hai semuanya, sehat-sehat ya. Gini. Cek mahar katanya. Mahar apa? Tahu. Oh nggak ngerti. Tapi gini, ngomong-ngomong ya, kenapa sih ini mayoritas ya, kalau circleku kan banyak ya teman-teman Muslim gitu. Sama orang Kristen tuh kayak gimana gitu, beda sama agama lain, misalnya kayak Hindu sama Buddha itu beda gitu. Padahal kalau kita ngomong, mungkin dirimu yang lebih paham tentang sejarahnya, Nabi dulu kan katanya juga dibantu seorang raja yang Nasrani, yang Kristen gitu. Itu gimana sih menurutmu, Mbak Mela? Kita itu circle kita ya, teman-teman yang khususnya Muslim gitu ya, sama orang Nasrani itu kayak antipati banget gitu, kayak gimana gitu. Gimana sih menurutmu? Karena orang Kristen di sini banyak. Oh. Kalau zaman Nabi, orang Islam tuh musuhannya sama Yahudi. Nah, yang Nasrani itu pas lagi zaman Nabi itu minoritas. Mereka udah mah jumlahnya sedikit dan secara politik juga nggak terlalu kuat. Nah, waktu Nabi ditolong Raja Kristen kan itu kan di Habasyah sana, di jauh kerajaan Kristen. Dan memang sama Kristen tuh nggak terlalu banyak sejarah kekerasannya gitu. Ya, yang banyak ribut ya sama Yahudi gitu. Oke. Yang banyak ribet malah sama Iya, Yahudi. tapi gitu ya. kalau di Islam malah orang Islam berantemnya sama orang Kristen gitu. Ini aneh, dan termasuk teroris Islam juga aneh. Kok ngebomnya gereja gitu, padahal kan gereja, rumah ibadah tuh nggak boleh diserang, bahkan pas lagi zaman perang gitu loh. Ini malah ditarget.